Ya, ada. Jadi ada sekolah khusus, ada yang sifatnya sebatas kursus, Hmm. ya beberapa kali pertemuan, dan ada yang bahkan sekolah setingkat diploma satu. Jadi dididik lebih khusus, bahkan sampai ijazah mereka itu kalau sampai tingkat diploma 3 itu harus diambil di luar negeri. Hmm. Sampai di luar negeri Iya. seperti itu untuk menempuh pendidikannya itu. Iya, untuk Oke. menjadi seorang sound engineering, kalau kita sudah punya lisensi sampai tingkat diploma, ya bisa saja band-band terkemuka di Indonesia bisa memanggil kita untuk jadi soundman-nya mereka seperti itu. Oke. Jadi ini basicnya sebenarnya pengalamannya ini dari memang seorang jadi sound engineering ini bisa ceritakan dulu gitu pengalamannya. Jadi Dari seorang penyiar, yang sound pertama, engineering gitu. yang pertama kan hobi saya cuma dua, sepak bola dan musik, nggak ada yang lain. Ya. Jadi kebetulan makanya saya harus terima kasih ke RRI. Jadi pertama kali jadi hobi musik memang sudah hobi, tapi tahun 95 Iya. waktu itu saya mendapat kesempatan sekolah di RRI di Jakarta. Itu saat itu kursus penyiar panggung, atau dikenal MC kalau sekarang. Nah, di pendidikan itu kita tidak diajarkan teknik MC aja, tapi seorang MC itu minimal dia tahu sound system. Sehingga ada pelajaran khusus mengenai pengenalan sound system, bagaimana bunyi audionya. Jadi seorang MC begitu acara baru dia ngomong. Nah, kalau kita diajarkan harus kenal dulu sound system kita pakai, mikrofonnya seperti apa. Nah, sehingga dari situ saya tahu pertama kali diajarkan tentang sound system. Nah, karena kebetulan hobi musik, jadi di rumah suka otak-atik musik. Dan karena saya berprofesi juga sebagai I.O, sering mengadakan kegiatan. Waktu itu masih ada keterbatasan SDM, maka mau tidak mau turun sendiri. Jadi kita mixing sendiri, kita kerja sendiri. Ya seperti itu sejak ceritanya sampai suka dengan atau memulai sound engineering. Iya, nggak jauh beda juga dari profesi sebagai penyiar juga. Ya, betul. Udah akrab gitu dengan sound system, dengan audio dan sebagainya gitu ya. Karena kebetulan jujur penyiar sekarang kan beda di zaman saya. Iya. Nah, saya pertama kali siaran tahun 87, mungkin Eka belum lahir. Iya, belum ada. Masih jauh. Di radio swasta itu kan penyiar waktu itu disc jockey, merangkap semuanya. Ya, merangkap. Sehingga waktu itu kita tidak menggunakan mixer seperti mixer dipakai RRI sekarang. Sekarang ini ya. Kalau sekarang kan dia sistem audionya flat, frekuensinya flat. Jadi nggak ada yang disentuh lagi kecuali volume. Kalau di zaman kita kan equalizernya aktif, sehingga kita harus sentuh. Ketika kita memutar lagu yang suaranya kurang bagus, maka kita harus tune sendiri equalizernya. Nah, sekarang beda, apapun materi lagunya, karena RRI menggunakan audio processor, jadi outputnya akan selalu bagus. Nah, seperti itu. Jadi dari basic penyiar, kemudian ada kursus kilatnya tentang sound system. Ikut juga kursus kilat itu ya. Terus dengan setiap hari aktivitasnya itu, sehingga ya secara otodidak bisa tahu sambil setiap event itu kan kalau artis besar, ya pasti bawa soundman-nya. Nah, dari pembicaraan-pembicaraan itu kita bisa meniru ilmu dari dia. Ya kita belajar tukar pikiran sama soundman itu, sehingga kita bisa lebih mengerti seperti apa sesungguhnya bunyi yang diinginkan. Kalau band ini karakternya ini beda ya. Untuk memixing sebuah konser tergantung aliran musiknya. Ya, tidak selalu sama. Ya. Bahkan setup sound systemnya pun tidak selalu sama. Di tempat yang sama, jam yang sama, hari yang sama, beda tune-nya. Beda juga. Ya. Ada penyesuaian juga. Ada penyesuaian. Karena ini kan audio itu disampaikan lewat gelombang frekuensi. Frekuensi ini kan ditentukan oleh atmosfer,
kelembaban udara dan lain sebagainya. Sehingga kadang penyanyi kan lebih enak dia nyanyi malam daripada siang. Seperti itu. Ya, sound system juga begitu. Sound system juga seperti itu ternyata. Wah, jadi memang untuk dari seorang penyanyi sendiri, dari seorang penyanyi kemudian dari sound engineering ini juga dari ketertarikan juga terhadap musik. Dan itu mungkin sempat mengikuti kursus kilat, apakah juga ada mengikuti satu pendidikan atau apa seperti itu untuk pendalaman profesi atau karir? Kalau pendidikan khusus lebih mendalam belum pernah. Karena sekolah khusus untuk tidak ada dilaksanakan di Gorontalo khususnya. Di Jakarta, Makassar, Surabaya itu sudah membuka, tapi sifatnya hanya sebatas short course, ya, mungkin seminggu 2 minggu seperti itu. Kalau pendidikan formalnya secara online. Secara online ada juga. Ya, sekarang pendidikannya secara online karena instrukturnya bukan orang Indonesia. Jadi kita harus berkomunikasi dengan jago-jago dari luar negeri, sehingga harus dilakukan online dan lumayan mahal ongkosnya. Lumayan mahal. Tapi ini secara normatif untuk satu pendidikan untuk sound system itu kalau kita kalkulasi ya dengan dirupiahkan sampai graduate sampai itu kurang lebih 200-an juta. Wow, luar biasa ya, lumayan ternyata. Lumayan, tapi dengan sertifikat itu nama seseorang menjadi seorang soundman atau sound engineering yang diakui ya, sehingga dapat sertifikat itu. Datang artis ke Gorontalo misalnya, kebetulan soundman yang nggak ada, dia bisa direkomendasi untuk menghandle artis itu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda yang tertarik gitu dengan profesi ini ya. Jadi step-stepnya itu untuk menjadi seorang sound engineer itu seperti apa? Ya ternyata ada khususnya juga ya. Terus juga ada pendidikannya juga. Tapi kalau misalnya memang untuk menempuh pendidikan yang lumayan mahal itu ya tidak budgetnya belum sampai ke situ, ada khususnya juga ya. Ada jadi, khususnya. Ya, short course itu biasa mendatangkan ahli dari Jakarta. Kemudian dilakukan di satu daerah seperti Manado sering melakukan. Manado sering melakukan. Ya rata-rata untuk short course atau seminar seperti itu ya ongkosnya 2,5 juta pendaftarannya. Jadi intinya bahwa profesi ini dulu kan hanya sebatas hobi dan bahkan tidak dihitung. Apa kerjaannya cuma tukang setel mixer seperti itu. Tapi justru di era sekarang profesi ini termasuk sangat dibutuhkan. Karena seiring perkembangan zaman di Gorontalo saja vendor untuk sound system sudah cukup banyak. Cukup banyak. Ya dibandingkan dengan Manado, bahkan Gorontalo termasuk vendor-vendor yang lengkap. Oh gitu. Ya. Karena seperti di daerah-daerah lain itu kayak sound system dia cuma fokus sound system. Tapi di Gorontalo satu vendor dia punya semua gitu. Dan rata-rata karena keterbatasan itu sehingga sound engineering atau soundman-nya saling meminjam. Jadi di saat si A main, kebetulan dia nggak ada acara yang di-handle ya dia harus ke situ lagi. Nah seperti itu. Jadi ini satu peluang pekerjaan yang perlu dicermati juga. Cuma sayang saat ini lagi pandemi. Benar. Jadi semua aktivitas musik tidak ada, nyaris tidak ada. Hampir semua. Cuma hanya di musik aja gitu yang juga terdampak ya. Tapi ini untuk seorang Avendinero sendiri juga mungkin sudah belajar tentang sound engineer ini sebenarnya berapa lama gitu prosesnya? Ya, saya diuntungkan karena berprofesi sebagai penyiar, sehingga tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit ya untuk mendalaminya. Jadi tinggal era sekarang kan canggih semua, kita bisa belajar online lewat YouTube dan lain sebagainya. Kemudian dari sering aktivitas konser yang saya lakukan di Gorontalo dan ketemu dengan beberapa soundman hebat Indonesia, sehingga dari situ kita bisa tukar pikiran, berbagi ilmu, tanya-tanya dan lain sebagainya. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi bagi anak muda Gorontalo yang kebetulan hobi musik, sebenarnya seperti penyanyi, pemain keyboard, ya bisa meningkatkan pengetahuannya karena sehari-harinya dia bersentuhan dengan itu, ya paling tidak belajar juga soal sound system. Ya, supaya one man show. Jadi semua bisa. Ya, seperti itu. Oke, dan untuk para pendengar yang ingin bergabung bertanya tentang profesi
pengen kiat-kiat atau juga tips-tipsnya seperti apa, langsung saja Anda bisa bergabung di line telepon di 0821 9664 8664. Khusus kami persilakan untuk Anda para generasi muda yang ingin bertanya, silahkan bergabung di line telepon untuk saat ini dengan profesi sound engineering. Dan ini kenapa sebenarnya memilih profesi menjadi seorang sound engineering seperti itu, sedangkan untuk profesi sebelumnya adalah seorang penyiar? Kalau saya bukan memilih, Ya? tapi harus. Jadi kebetulan waktu itu ya, setelah di samping saya menjalani profesi penyiar, kebetulan saya IO dan punya peralatan sound system. Karena kurangnya SDM waktu itu, saya belum nggak khusus sebagai engineering, maka mau tidak mau saya sendiri yang harus belajar dan itu. Jadi kalau seandainya banyak generasi muda yang akan menekuni bidang ini, ya tentu orang-orang seperti saya ya nggak perlu turun lagi seperti itu. Ya. Jadi karena memang harus melaksanakan, bukan memilih ya, harus melaksanakan. Iya. Tapi profesi sebagai seorang sound engineer ini untuk mempersiapkan itu punya peralatan khususnya kan? Ya. Itu untuk pengadaan alat seperti itu mungkin bisa ceritakan prosesnya seperti apa? Ada cerita seru atau unik apa gitu di balik itu semua? Wah, kalau saya merintis usaha pertama kan IO. Dulu saya masih sifatnya menyewa. Ketika event kita menyewa ke pihak ketiga. Tapi secara perlahan kita beli pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya akhirnya sampai memiliki sebuah perangkat sound system yang bisa digunakan untuk sebuah konser seperti itu. Kalau saya waktunya panjang. Pertama investasi itu dari tahun 2000 ya, saya bisa dapat yang boleh dibilang sound lengkapnya itu perlu 12 tahun, nanti 2012 baru bisa. Jadi kalau beda dengan beberapa pengusaha sound system di Gorontalo, kalau yang berduit langsung beli satu paket selesai. Kalau saya berusaha dari bawah. Seperti itu prosesnya, luar biasa ya. Dan ini untuk event yang pernah di-handle atau juga mungkin pernah bekerja sama dengan Pak Afen ini, yang paling jauhnya itu kemana? Saya paling jauh Buol Toli-Toli. Toli-Toli ya? Toli-Toli, ya Buol, bukan Toli-Toli. Dulu masih sama. Iya. Nah, Buol, paling jauh Buol, kemudian ke daerah Sulawesi Utara sudah pernah, Kota Pagu dan Bitung sudah pernah. Wow, luar biasa ya. Di Gorontalo udah keluar daerah gitu ya. Jadi apa yang namanya prosesnya itu, hal tersulit apa mungkin yang dialami dari misalnya menghandle acara yang ada di tempat sendiri di Gorontalo misalnya, kemudian menghandle acara yang ada di luar kota gitu. Yang kesulitan bagi seorang sound engineering itu adalah rundown acara yang tidak pasti dan pengisi acara yang tidak pasti. Seperti itu. Itu yang mengganggu karena bagi seorang sound engineering itu ada istilah apa namanya itu. Jadi yang haram buat dia itu nggak bisa ada bunyi kerasak kerusuk, nggak bisa feedback. Itu kalau di tempat kita seorang soundman melakukan itu dipotong gajinya. Gitu. Ya. Jadi kesalahan fatal gitu ya. Fatal. Dua hal itu, atau sound sistemnya mati. Jadi cuman dua hal yang pertama saya sebutkan kan bukan faktor dia. Kadang kita tidak mempersiapkan dengan benar, sehingga pengisi acara tidak cek sound, nanti acaranya sudah running baru datang. Ya seperti itu yang membuat seorang soundman suka terganggu. Karena kalau kita set up-nya sementara running acara itu sangat beresiko. Ya. Jadi persiapannya jauh sebelum acara dimulai memang udah ada kerjasama atau juga komunikasi yang baik gitu dengan acara yang lainnya ya. Dan itu untuk kalau misalnya keluar daerah itu kan ada alatnya sendiri misalnya, itu harus dibawa ke sana. Ya. Wah itu gimana? Makanya kan kalau saya kan IO sama vendor, jadi itu udah event, jadi ikut semuanya. Panggung, sound system, lighting dan lain sebagainya. Jadi kita sudah paket dengan harga tertentu, ya kita jalan satu tim seperti itu. Dan
Ini kan profesi hobi, yang kedua Iya. ini profesi hobi. Hobi juga Jadi ya. ini kan pekerjaan yang ya kadang stresnya itu di hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi ketika semuanya mulus, Mulus ya. nah itulah kelebihannya. Seperti seorang penyiar profesi hobi kan kita Nah. punya kepuasan lain. Iya, iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Kalau acaranya jalannya lancar, Ya. semuanya minta ampun ya. Ya. Sama juga dengan sound engineering gitu Ya. ya. Dan ini untuk sebuah acara yang pernah bekerja sama dengan Avendinello ini sendiri, mungkin yang paling berkesan. Ya paling berkesan bagi saya itu HKSN. Oh, HKSN itu Hari Kesetiakawanan Nasional. ada cerita mungkin? Itu kan rencana dihadiri presiden. Jadi persiapannya kan dengan standar RI 1 semua. Kemudian venue yang dipakai itu sangat besar di Sport Center Limboto dengan menggunakan sound system yang besar. Kemudian panggungnya juga besar, dan yang susah bagi seorang sound engineer ini mixernya satu tempat, panggungnya beda-beda, sangat berjauhan. Panggung musiknya kira-kira 50-an meter dari tempat sound engineering, panggung pidatonya juga kurang lebih begitu. Sound systemnya dipasang di 4 pojok lapangan bola. Nah ini membutuhkan teknik tersendiri untuk bisa mengeluarkan bunyi yang sama. Nah itu sangat sulit, jadi itu harus di set up khusus karena 4 sound system yang ditempatkan di posisi yang berbeda, berjauhan. Nah itu di istilah kita itu kan bunyi akan mengalami delay, mengalami keterlambatan. Mikrofon pidato ibaratnya dia akan berpidato, suaranya, mulutnya sudah terbuka tapi suaranya dia belum dengar. Nah ini yang sangat sulit bagi seorang soundman atau sound engineering untuk men-set up delay-nya. Dia harus sama, mulutnya terbuka, bunyi pas dia dengar di telinga. Nah, seperti itu, sehingga tidak mengalami kekacauan dia dalam berpidato nanti. Kalau terjadi delay, ya itu bisa bahaya. Ini tantangan seperti ini yang sulit untuk men-setup acara-acara seremoni yang dilaksanakan di venue yang besar dengan penempatan sound system yang berbeda-beda tempat. Beda dengan konser. Kalau konser kan sound systemnya sebesar apapun pasti di sisi kiri dan kanan. Nah, kalau untuk acara-acara seremoni kadang apalagi soal sistemnya ditempatkan jauh. Ya seperti itu. Jadi adalah satu event yang pernah bekerja sama, mungkin yang pernah dilakukan juga dan yang paling berkesan ya. Ya. Oke. Dan untuk anda pendengar semuanya silakan bergabung di layanan telepon kami 0821 984 864. Halo, selamat pagi menjelang siang. Iya, dari siapa di mana? Aldi. Ya silakan yang buat Aldi mau bertanya, silakan. Ya. Jadi nanya budget ya? Ya. Cita-cita saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk Maksud Bapak mengadakan menyewa atau mengadakan peralatan jadi milik Bapak begitu? Oh, untuk membeli ya. Membeli ya. Tertarik juga sebenarnya. Ya. Tertarik ya. Oke, ya. Terima kasih Aldi ya. Oke. Jadi satu penelpon lagi kami akan buka saat ini, dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar sound engineering ini seperti yang belum ada,
langsung serahkan kepada Bapak yang ini. Mungkin Pak